godaan untuk macam-macam. Lalu juga ini tidak mudah karena ini adalah weekend. Namun weekendnya kita tetap memilih untuk bagaimana weekendnya tetap produktif ya, karena weekend itu adalah bagaimana kita juga kembali kita manage waktu. Apakah weekendnya semau kita berjalan begitu aja atau kita abaikan begitu saja, itu adalah tergantung bagaimana kita manage waktu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kembali saya kenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan sama Ibu Mia. Saya Aini dan usia masih kepala 3, sebenarnya mungkin menolak menua ya, pinginnya masih 20 tahun. Inginnya masih 20 tahun itu, jadi jiwa semangat berkaryanya masih tenaga juga masih oke kan kalau saat-saat usia sekian 20 tahunan gitu, tetapi alhamdulillah juga walaupun usia mungkin tidak lagi muda, jiwa insya Allah masih tetap muda. Saya tinggal di Depok, anak 2, aktivitas sehari-hari adalah ya di rumah saja alhamdulillah dan melakukan berkarya bisnis dari rumah saja. Nah, kali ini saya ingin sebenarnya bukan mengguru ya, mohon maaf semuanya, bukan menggurui tetapi lebih kepada sharing, karena hal ini adalah apa yang saya alami dari awal-awal seorang belajar menjadi ibu ya, artinya dari gadis belum menjadi ibu, kemudian sekarang sudah menjadi ibu, selama perjalanan bisnis mungkin ya, sebagai saya seorang ibu rumah tangga tanpa meninggalkan pekerjaan, seharusnya saya bisa tetap eksis dalam hal ini, bukan eksis di media sosial, eksis fisik atau eksis yang macam-macam negatif misalnya, tetapi alhamdulillah eksis dalam hal-hal positif dan dalam berbisnis ya, seperti itu. Adakah di sini bapak-bapak ada yang join? Insya Allah nggak ada ya. Di sini ada 2 ya, ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Betul ya, ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Bagi yang ibu-ibu ini adalah sebuah mungkin ya untuk bekal ataupun misalnya juga pengalaman, berbagai pengalaman. Namun buat yang calon ibu-ibu yang hadir di sini, ini adalah sebuah mungkin nanti bagaimana mempersiapkan ya, jadi udah prepare gitu. Jadi sebelum menjadi ibu-ibu sudah prepare, sudah siap bersedia, ibarat kita mau perang kan udah ready semuanya. Kalau sudah ready kan perangnya itu enak ya, jadi tepat sasaran, jadi tidak lagi insya Allah kalau kita mau berperang itu kayaknya oke ya. Baik ibu-ibu semuanya, bicara masalah soal wanita berbisnis, bicara masalah soal wanita berbisnis, coba slide-nya. Boleh nggak sih kita itu sebagai wanita ya, dalam hal ini kita bicara wanita ya, karena kita ruang lingkup kita wanita aja, jadi bapak-bapak tidak bisa menyimak, jadi kita aja ibu-ibu ibu-ibu hebat lah ya, ibu-ibu pejuang ekonomi khususnya. Boleh nggak sih ya, mungkin di luar sana dan zaman sekarang kita menemukan berbagai, sudah tidak asing lagi yang namanya wanita itu berkarir. Karir apa saja? Baik, banyak sekali kita temukan wanita-wanita zaman sekarang itu berkarya di luar sana maupun di dalam rumah. Ada yang di luar maupun di luar. Ada yang di dalam rumah, ada pun yang melakukan di luar rumah. Mungkin pergi pagi sekali, pulang petang sekali. Ada juga yang melakukan di rumah. Ada juga menurut penelitian juga peran wanita dalam UMKM itu adalah 60% di dalam isinya adalah semua wanita. Ibu-ibu juga melihat kondisi sekarang di mana media sosial yang ada, baik itu di WA, di Facebook, di Instagram, mungkin di TikTok, dan semuanya itu banyak sekali ibu-ibu melakukan namanya berkarir ya, berbisnis itu di media-media sosial. Itu artinya apa? Artinya ibu-ibu ini sangat-sangat aktif dan sangat-sangat kreatif.
ya. Ibu-ibu ini multitasking, katanya multitasking bahwa mereka bisa melakukan apa saja, padahal kalau dikatakan kegiatan aktivitas ibu-ibu adalah sangat padat amat. Ya, mana anak, rumah, kemudian suami, kemudian lain-lain sebagainya. Nah, bicara masalah kenapa wanita berbisnis, ada beberapa hadis ya, sumber sumber hadis yang mengatakan kenapa itu mengapa kita itu harus berbisnis. Yang saya bacakan artinya ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada kiamat nanti. Kemudian next hadisnya lagi, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'min al-dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, di sini adalah dikatakan mukmin, kemudian pedagang, tidak ada dikatakan di sana pedagang laki-laki maupun pedagang perempuan. Nah, ketika tidak ada pemisah, tidak ada penyebutan jenis kelamin, artinya di situ adalah dibolehkannya wanita itu hadis tersebut atau untuk penunjuk jenis kelamin boleh bisa keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat finansialnya, kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat imannya, kuat relasinya, dan kuat segala-galanya. Nah, untuk memunculkan, untuk menjadikan mukmin yang kuat itu tentunya adalah dari kita pribadi. Mulai dari kita pribadi, seorang mukmin yang pribadi, bagaimana kita memulai untuk menjadi mukmin yang sehat. Bagaimana kita memulai untuk menjadi Maaf, Mak, suaranya. Punten. Dari tadi berarti tidak Enggak, baru-baru. Ya? Ini punten di mute all dulu ya, Mak. Punten ada suara-suara biar teman-teman fokus semuanya menyimak. Saya mute dulu, boleh ya? Punten ya. Nah, silakan. Silakan Kak ini di unmute dulu. Mukmin yang kuat itu adalah dicintai oleh Allah dan lebih baik ya daripada mukmin yang lemah. Nah, itu dimulai dari pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita berawal belajar berusaha menjadi mukmin yang sehat fisiknya, yang sehat finansialnya, yang sehat hartanya. Karena gini teman-teman, kalau kita kuat, itu kenapa dicintai dan disukai sama Allah? Kalau kita kuat, kita itu punya wibawa, kita itu punya power, benar nggak? Kalau mukminnya lemah, mukmin tidak berdaya, kita nggak berdaya, mau diiniin sama orang, oke, diiming-iming sama orang, oke. Kenapa? Karena demi perutnya karena demi perut. Makan yang penting orang di luar sana mempunyai visi tertentu, kasih makan karena lapar, apa otomatis kita mau. Kemudian dan mudah sekali menggadaikan iman kita ketika merasa kita itu lapar terutama masalah harta ya. Tidak sedikit kita temukan banyak sekali yang menggadaikan imannya karena lapar harta ya, seperti itu. Jadi dari pribadi kita yang pribadi masing-masing kita mukmin, berusaha dan berupaya untuk menjadi mukmin yang kuat ini. Oke, next. Oke, nah dari hadis sudah ada mengatakan tentang masalah bagaimana kita pentingnya memiliki kuat finansial. Kemudian kedua dari istri Rasulullah yang meneladani, yang kita bisa teladani dari beliau bahwa beliau adalah
Istri Rasul saja berdagang, istri Rasul saja mempunyai harta banyak, memiliki modal yang harta. Beliau bisa pada zamannya bisa itu peperangan ya, dalam peperangan, dalam kemudian masalah ekonomi, membantu banyak-banyak orang miskin, terbantukan dari mana? Dari harta. Jadi kalau kita punya peran harta, kita mempunyai uang, mempunyai kekuatan harta finansial, maka selain kita membantu diri kita, kita juga bisa membantu banyak orang. Jadi kitalah menjadi berperan ya di masyarakat, berperan di keluarga, berperan di tetangga, dan berperan bisa bahkan berperan di pada bangsa ya. Kita membuka lowongan pekerjaan seperti itu. Kemudian dari Khadijah ya, rahimahullah, istri Rasulullah, beliau itu adalah sangat-sangat terkenal perempuan yang terkaya pada masanya. Mungkin kita sudah tidak asing lagi, beliau adalah, dan bukan hanya beliau saja dari keluarganya Rasulullah yang kuat finansialnya, yang kaya dan berbisnis, dari keluarga Rasulullah juga pun demikian, dari para sahabat Rasulullah pun demikian. Mereka menyontohkan kepada kita masalah seputar bisnis. Nah, dari pihak perempuannya pun ada. Jadi bisnis itu adalah merupakan menjadi apa? Sunnah ya. Jadi sudah menjadi sunnah karena Rasulullah saja menyontohkan, istri Rasulullah menyontohkan, sahabat Rasulullah pun menyontohkan bagaimana Utsman, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar ya berperan dalam bisnis. Next. Nah, jadi ibu-ibu semuanya mungkin dalam kondisi saat ini ya, terutama kita adalah, kalau saya bicara masalah pengalaman pribadi, saya dahulu itu seorang pekerja, karyawan. Ya, karyawan. Pada saat masih gadis, beliau berpikir, kita apalagi anak pertama, itu kita tuntutannya adalah ingin membantu adik-adik, membantu orang tua, membantu, terutama yang kita pikirkan adalah keluarga inti ya. Pada akhirnya kita apa? Kita memutuskan berkarir, dan kita memutuskan berkarya, kemudian kita bekerja, melamar pekerjaan dari sana sini, kemudian kita bekerjalah, berkarirlah. Ya kalau di Jakarta, bicara di Jakarta, kita bekerja di Jakarta, pergi pagi pulang sore. Kemudian pada saat itu saya mulai melirik bisnis online pada tahun 2015. Tapi saya waktu itu adalah sedang bekerja. Nah, memulainya dari mana? Saya padahal sama sekali pengalaman bisnis online itu dari nol. Pada saat itu memang saya sudah memulai jualan apa saja saya lakukan, bekerja pun saya jalankan, tapi bisnis saya pun saya jalankan. Pada tahun 2015 saya menikah, kemudian saya berpikir seperti ini teman-teman. Tentunya adalah kita dari gadis kemudian kita masuk step menjadi memasuki pintu rumah tangga, gitu kita pun berpikirnya bagaimana? Apakah nanti ketika berumah tangga saya tetap harus begini? Apakah saya rela mengorbankan atau menggadaikan waktu saya, ya, mengorbankan keberadaan saya dengan keluarga, dengan anak-anak demi kerja saya? Waktu itu saya berpikir demikian. Akhirnya saya punya target bagaimana nanti saya harus bisa tetap berkarya, tetap menghasilkan, tetapi saya mau resign dari kerja. Saya berpikir panjang sekali waktu itu, pertimbangannya tentunya berat ya teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah merasa di zona nyaman, kita sudah punya gaji bulanan, kemudian kita meninggalkan begitu saja dan kita kembali dari nol, ya. Tapi pada saat itu saya berpikirnya begini, saya sudah mulai bekerja, ya. Kalaupun saya meninggalkan kerja, otomatis gaji itu stop, ya. Itu masalah gaji stop. Ketika kerja stop, gaji stop. Nah, tapi saat itu saya mensiasatinya dengan apa? Dengan memulai bisnis. Ketika saya stop saya bekerja, kemudian saya ada bisnis, otomatis saya tinggal melanjutkan bisnis. Walaupun pada saat itu mungkin masih sangat
sangat sedikit ya income-nya, penghasilan, tetapi saya bisa melanjutkan ketika saya stop bisnis ya. Jadi bisa melanjutkan, nanti tinggal saya bagaimana lagi saya mengkonsistenkannya dan memfokuskannya. Akhirnya saya memutuskan pada saat umur anak saya 1 tahun, saya bismillah mengatakan saya mau resign dan saya mau bersama anak-anak saja di rumah. Akhirnya betul saya melanjutkan bisnis online saya, dan sambil belajar saya step by step-nya belajar dari nol. Dan alhamdulillah dengan konsistensi, dengan fokus saya bisa menjalankannya sampai sekarang. Intinya apa teman-teman? Bahwa peluang bisnis kita sebagai ibu rumah tangga atau calon ibu rumah tangga itu sangat-sangat besar sekali dan sangat-sangat prospek sekali, bisa dijalankan dari rumah ya, atau dengan bisnis online, kita sebut bisnis online, tanpa kita harus menyewa-nyewa ruko, tanpa harus kita memproduksi, tanpa harus kita banyak mengeluarkan modal, tetapi kita hanya sedikit saja mengeluarkan modal di awal untuk sebagai komitmen dan sebagai kesungguhan kita dalam menjalankan bisnis ini. Apalagi sekarang adalah kondisi-kondisinya ya pandemi dari tahun 2022 sampai saat ini katanya udah melandai waktu itu ya, yang kita merasakan sama-sama dalam beberapa bulan ini pandemi virus katanya sudah oke lah ya, sudah tidak membahayakan lagi, artinya tidak mengkhawatirkan lagi. Tetapi belakangan ini, kemarin-kemarin, bulan-bulan inilah ya, dari bulan kemarin diisukan kembali bahwa, bukan diisukan sih, ada beberapa orang-orang di sekitar saya, tetangga, mitra bisnis, teman, itu kembali banyak lagi yang positif, katanya seperti itu. Nah, itu artinya apa? Ketika dikabarkan, diisukan bahwa virus ini akan kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan ada lagi, artinya itu apa? Akan mempersempit ruang gerak kita di luar, betul tidak? Akhirnya kita apa? Mengurung lagi di rumah, akhirnya kita stay lagi di rumah. Tetapi kalau pembisnis online, kira-kira mereka merasa kekurangan aktivitas nggak? Tentunya tidak seperti saya. Insya Allah pandemi tidak pandemi itulah aktivitas saya. Jalan jualan saya tetap jalan, pandemi jalan, bisnis non pandemi jalan. Karena apa? Karena saya memang dari dulu menjalankannya secara online gitu ya. Jadi kondisi saat ini, kondisi sekarang ini, bagaimana kondisi ke depannya, wallahu a'lam, kita tidak tahu, tetapi menurut saya adalah bisnis online yang saya pilih tentunya bersama teman-teman saya, itu insya Allah yang paling tepat, yang kami pilih sebagai ibu rumah tangga, dengan tanpa tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kami sebagai ibu rumah tangga. Bersama anak-anak bisa di rumah, masak juga bisa di rumah, sambil apa? Sambil jualan, sambil buka-buka sosial media, sambil bagaimana sambil nyuapin anak-anak. Tentunya ini adalah bagaimana lagi kita mengatur waktu ya. Mungkin nanti ada yang bertanya, saya kan anaknya banyak, saya nggak bisa, saya ini, saya itu. Teman-teman, sebenarnya masalah waktu adalah itu hanya bagaimana kita memanage waktu. Karena apa? Karena bukan teman-teman saja yang mempunyai anak, yang mempunyai suami, yang mempunyai rumah tangga, tetapi banyak sekali ibu-ibu pelaku bisnis online itu yang mempunyai anak, bahkan ada yang anaknya 11 bisa melakukan bisnis online. Tetapi itu bagaimana lagi kita tinggal memanage waktu dan kesediaan kita menjalankannya. Karena sama-sama kita mempunyai waktu 24 jam, tidak ada yang lebih, ya. Sama-sama kita memilih waktu 24 jam. Tapi jangan-jangan kitanya banyak alasan, banyak tapinya. Jangan-jangan kitanya yang tidak bisa memanage waktu. Jangan-jangan kitanya yang tidak mau belajar, sehingga kita bisa mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak bakat, saya
pernah gagal, saya dan seterusnya. Masalah bakat itu adalah bukan penentu. Yang menjadi penentu adalah masalah tekad, masalah kemauan, dan masalah kesungguhan teman-teman. Karena apa? Karena sudah banyak sekali bicara masalah bakat ketika bakatnya tidak diasah apa daya. Namun sebaliknya, tidak ada bakat tetapi diasah kemampuannya, diasah kemauannya, maka menjadi sebuah keajaiban yang hebat. Dan tidak sedikit, banyak sekali teman-teman kami dari jualan online, ibu-ibu itu mendapatkan hasil yang luar biasa, bahkan sampai omsetnya sampai ratusan juta dan penghasilannya pun sampai puluhan juta. Itu dari rumah saja. Itu nikmat apa nikmat banget? Tentunya itu adalah nikmat banget teman-teman, karena tidak bisa semua kita melakukan ini dan tidak bisa semua orang menerima hal ini. Itu nikmatnya luar biasa. Saya pribadi sudah mengalami, Ibu Mia tadi yang menjadi host juga pun mengalami hal yang sama. Beliau adalah sama, hampir bahkan mungkin 10 tahun lebih menjadi menjadi pengajar di luar sana, kemudian memutuskan resign, akhirnya ya itu nikmat banget rasanya di rumah aja. Ya, apalagi pandemi ini membuat kita itu sangat-sangat sempit, kita itu untuk bergerak gitu loh. Bagaimana kita mau bekerja, jadi taruhannya adalah ya fisik, ya nyawa dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Dan kita juga berkaca kepada bisa melihat juga ya para wanita-wanita hebat di luar sana. Mungkin banyak artis ya, coba beberapa public figure juga ya, bahkan menteri ya, kelas menteri saja tetap memilih bisnis untuk untuk mengembangkan omset mereka, untuk mendapatkan penghasilan yang berlipat-lipat. Contohnya saja banyak public figure, apa sih kekurangannya dari Syahrini, apa sih kekurangannya dari Asanti, apa sih kekurangannya dari mungkin Mbak Oki Stiana Dewi, ada Dewi Sandra, kemudian ada Nagita Vina, yang mereka semuanya adalah ibu-ibu tetapi tetap menjalankan bisnis. Ada Teh Meida Safira, kemudian ada Mbak Ratu Anandita. Semuanya mereka itu berbisnis, semuanya mereka itu ibu rumah tangga semua, ya. Tapi tetap menjalankan bisnis. Aktivitas mereka itu banyak ya, pendakwah ya segala macam, tetapi tetap mereka mau berbisnis. Jadi berbisnis dari rumah itu adalah insya Allah pilihan yang paling tepat buat ibu-ibu, khususnya buat ibu-ibu yang sudah beranak, ataupun mungkin calon ibu yang ingin menyiapkan masa depannya supaya nanti ketika sudah menjadi posisi ibu rumah tangga itu sudah kondisi sudah melanjutkan dan kondisi sudah mengembangkan bisnis yang ada. Ya, kurang lebihnya mungkin ini yang bisa saya sampaikan di siang ini kepada ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan di siang ini menjadi menginspirasi, mungkin membuka mindset ibu-ibu semuanya, membantu membuka peluang buat ibu-ibu semuanya. Kalaupun misalnya ibu-ibu sekalian belum tahu dan apa bisnis yang ingin jalankan dan seperti apa bisnis yang bagus, itu mungkin bisa konsultasi di saya, dan ibu-ibu semuanya sudah menge-save nomor saya ya ketika saat mendaftar registrasi, atau bisa bertanya kepada yang mengajak untuk ikut Zoom di siang ini, bisa bertanya kepada mereka. Dan alhamdulillah semua yang telah disampaikan oleh Ibu Mia di awal tadi, alhamdulillah segala prestasi, segala impian yang saya capai itu semuanya alhamdulillah dari bisnis, semuanya dari bisnis. Saya bukan orang keturunan bangsawan, bukan juga keturunan kaya raya, tidak mewariskan atau tidak menerima warisan harta
sedikit pun dari orang tua, tetapi semuanya adalah saya lakukan dari bisnis, semuanya saya lakukan dari jualan online. Saya memang pernah melakukan jualan offline, artinya saya membuka toko, sewa toko, dan jualan macam-macam, nyewa tempat, itu memang pernah saya lakukan. Itu kurang lebih beberapa tahun yang lalu, tetapi semuanya adalah sebuah pengalaman. Memang untuk masalah hasil belum banyak menghasilkan, hanya bukan tidak menghasilkan sebenarnya, bahkan memang merugikan, sehingga saya banyak meninggalkan hutang, dan saya tutupi akhirnya hutang-hutang saya sebelumnya pada saat saya membuka bisnis online pada saat saya membuka bisnis offline saat itu, meninggalkan hutang. Tetapi alhamdulillah memang pengalaman ada, pembelajaran tentunya banyak, sehingga saya tidak mau lagi membuka peluang-peluang untuk bisnis offline, buka sewa A, sewa B, kemudian bisnis A, bisnis B, apalagi modalnya modal dari pinjam. Sama sekali sudah tidak mau lagi, karena sudah sangat-sangat rasanya pada saat itu sudah cukup ya memikul beban saat itu, dan sudah cukup perih dan sudah cukup pusing pada saat itu. Makanya saya alhamdulillah akhirnya bisa dikebut dan bisa ditutupi semuanya masalah hutang-hutang pada saat itu. Ketika saat saya membuka bisnis offline, saya sempat berhutang, dan saya sempat akhirnya banyak hutang karena tidak memberikan keuntungan sama sekali di bisnis, sehingga di tahun-tahun pertama saya bisnis online menjalankan bisnis online yang sekarang saya jalankan, saya bisa menutupinya. Ya, teman-teman bisa belajar dari kami, bisa mengambil ibroh pelajaran, pengalaman dari kami semuanya, karena kami sama sekali tidak bermaksud apa-apa, hanya kami ingin membantu, ingin menginspirasi, dan ingin membuka selebar-lebarnya pengalaman, pengetahuan, pembelajaran kepada ibu-ibu semuanya. Mungkin untuk pertemuan siang ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita kembali berjumpa di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Nur Aini, Masya Allah, yang sudah memberikan sharingnya, motivasi buat kita juga, dan memberikan beberapa solusi nih buat kita para wanita untuk bisa berbisnis insya Allah ya, dari rumah aja menjalankan dengan online ya, tapi mendapatkan profit yang lumayan ya. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita mengakhiri seminar kita siang ini, saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa insya Allah besok ya akan diadakan seminar gratis ya, free untuk teman-teman semua, yang akan diisi oleh Mas Ipo Santosa dan Ustadz Lukmanul Hakim ya. Masya Allah, teman-teman pasti sudah tahu kan, ini adalah salah satu judul buku yang Mas Ipo tulis ya, 7 Keajaiban Rezeki. Nah, insya Allah kita belajar bersama-sama besok ya teman-teman. Siap? Siap ya? Oke. Baik. Mungkin apakah ada tanya jawab Kak ini? Kak ini apakah ada tanya jawab sebelum kita mengakhirinya? Tanya lewat chat tuh Kak. Ada tadi pertanyaan lewat chat ya. Ini coba saya baca ya, sobat saya. Ini lingkungan mendukung, gimana solusinya? Maksudnya lingkungan tidak mendukung gitu kali ya? Oke. Yeah. Lingkungan saya mendukung, kurang mendukung. Lingkungan saya kurang mendukung. Apa ini produksi propolis gold? Oke, baik. Lingkungan kurang mendukung. Gini Bu, tadi kan kita bicara masalah bisnis online ya. Kalau bicara bisnis online itu adalah sebenarnya lingkungan kita adalah lingkungan bukan lingkungan di sekitar kita, tapi ini kita bicara bisnis online itu banyak sekali sebenarnya target kita. Nah, masalah target itu akan menentukan bagaimana lingkungan, atau masalah memilih
bisnis itu adalah bagaimana menentukan sebuah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud misalnya kalau kita lingkungan di sekitar kita dari saudara, tetangga kita kenal itu adalah mungkin kita jalan offline ya. Kalaupun kita lingkungan tidak mendukung itu artinya kita belum menemukan target yang tidak menemukan pasar yang tidak tertarget. Maka dari itu solusinya adalah mencari tanpa batas untuk market ya, untuk market atau untuk market target kita dari jual online. Kalau dari jual online kita bisa memilih lingkungan yang tertarget dan memilih lingkungan yang tidak tertarget. Itu tergantung bagaimana kita menyaring dari media online yang kita pakai. Sebenarnya seperti itu. Masalah yang dimaksud tidak mendukung itu mungkin adalah kurang laku seperti itu ya, mungkin kurang laku dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya masalah kurang laku atau tidak laku itu banyak faktor, ya mungkin karena kebutuhan atau mungkin juga kualitas produk, mungkin juga adalah target marketnya belum tertarget seperti itu. Oke, ini, ada lagi, apakah ini produk propolis gold? Ini sebenarnya bukan propolis gold ya, Ibu Parmini. Saya bingung Kak, kalau mau jualan online produk apa yang saya jual, bagaimana mulainya, mohon pencerahannya. Baik, kalau untuk produk apa yang harus dijual, itu sebenarnya gini Ibu-Ibu. 2 poin ya, saya belajar dari guru saya, 2 poin yang bisa diambil produk yang tahan lama, artinya bisa prospek sepanjang masa. Ya, kapanpun itu dibutuhkan. Yang pertama adalah masalah pendidikan, yang kedua masalah kesehatan. Oke, sebelum pandemi masalah pendidikan oke saja, betul. Kalau masalah pendidikan itu kita tidak bisa jualan online, benar nggak? Kalau kita berbisnis di bidang pendidikan, tidak melakukannya secara online, tetapi kalau kita berbisnis di bidang pendidikan, mengembangkan pendidikan, artinya kita membutuhkan uang modal besar banyak. Karena apa? Karena membutuhkan bentuk fisik pendidikan. Betul? Betul ya? Oke, ini masalah pendidikan. Nah, kalau makanan gimana? Bicara masalah makanan, teman-teman, itu kalau kita bicara masalah makanan, resikonya sangat tinggi. Kenapa? Karena satu, pengiriman kalau untuk dikirim jual online itu adalah mungkin resikonya adalah babak belur di jalan. Kalau seandainya bentuk makannya remuk, kalaupun misalnya mau dikaleng-kalengin supaya tidak babak belur, tetapi itu kena volume lagi dikirim, akhirnya berat di ongkir, kemudian belum basinya, belum tetek bengek dan macam-macamnya. Nah, saya katakan tadi dua poin yang saya terima dari guru saya adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Kesehatan itu adalah termasuk suplemen. Suplemen itu adalah kita lihat, kami rasakan ya selama pandemi ini, masya Allah, saya termasuk yang kami jualan suplemen. Dan ketika banyak yang gulung tikar dan mengeluh, banyak sekali yang para menangis penjual di saat-saat pandemi, alhamdulillah kami mengalami bahkan peningkatan drastis omset. Karena apa? Karena kalau masalah-masalah pandemi, semua orang itu butuh sehat. Mau dia kaya, mau dia miskin, anak-anak, ibu, itu yang dipikirkan pertamanya ada sehat. Kalau masalah non-pandemi, semua orang juga mau sehat. Betul tidak? Semua orang mau sehat, mau dia kaya, mau dia sakit, mau dia miskin, mau dia macam-macam. Jadi artinya kondisi apapun, masalah suplemen itu selalu dibutuhkan. Kondisi pandemi, non-pandemi, kondisi normal, kondisi tidak normal, itu semuanya dibutuhkan. Karena sehat itu adalah yang paling utama dan terkait dengan nyawa. Ya, betul? Itu terkait dengan nyawa. Kemudian masalah sehat juga adalah kalaupun misalnya kita banyak uang, kalau kita tidak sehat buat apa? Aktivitas kita tidak lancar, tidak bisa melakukan segala aktivitas. Contohnya saja, kita banyak uang, tetapi semua sakit, badan kita sakit, kemudian diabetes yang menyebabkan tidak bisa jalan, atau asam urat yang sering-sering sakit, itu akhirnya apa? Itu kita tidak bisa bergerak. Mau ibadah aja susah, apalagi mau beraktivitas di luar, apalagi mau macam-macam. Artinya adalah
memang suplemen ini menurut saya paling tepat dalam menjalankan bisnis saat ini. Sebenarnya bukan saat ini saja, karena saya baru menemukan bisnis yang tepat, yang oke menurut saya. Makanya saya katakan saat ini sebenarnya adalah untuk suplemen itu dari kita kapan memulai bisnis itu adalah suplemen itu yang paling tepat. Ya, karena apa? Karena alasan tadi yang saya katakan seperti tadi. Oke ya, insya Allah sudah terjawab ya untuk bisnis yang bingung. Saya bingung kan mau mulai jual online produk yang saya jual. Oke, produk yang paling mau dipilih jualan online itu adalah pertama, tentunya kita kualitas oke. Yang kedua, minim resiko. Minim resiko itu seperti apa? Misal, tadi ya, minim resiko itu adalah misalnya kalau kita melakukan pengiriman itu tidak berat di ongkir, tidak kena volume karena beratnya, tetapi kita bisa mengirim barang tersebut itu sangat-sangat minim ongkirnya, bahkan mengirim dengan jumlah besar pun tidak berat dengan ongkir. Kenapa? Karena volumenya aja tidak ada, tidak mengenal volume, kemudian jumlah dalam 1 kilonya itu bisa diisi sama puluhan pieces, sehingga apa? Sehingga kita mau kirim ke luar negeri sekalipun ongkirnya ratusan ribu sekalipun kita tidak rugi. Kenapa? Karena dalam 1 kilo itu bisa isinya puluhan pieces. Nah, dalam 10 pieces itu untungnya besar. Nah, kemudian kita pilih juga dengan marginnya besar, profitnya besar. Seperti itu tadi. Karena supaya apa? Supaya bisa menutupi apa ya? Karena supaya saldo profitnya ada ya. Jadi kalaupun pengiriman ke luar negeri itu marginnya, karena marginnya besar, profitnya juga masih besar. Ke luar negeri itu kan hampir 300-400 ya. Kalau mengirim dalam 1 kilo isinya 10-an, terhitung misalnya satu piecesnya 100.000, itu kan keuntungan satu ini 1 juta gitu. Kalaupun misalnya ongkirnya 100.000 itu masih kita masih nggak keberatan kan. Pun begitu juga dengan konsumen ataupun misalnya reseller agen kita yang ada di luar negeri. Mereka tidak keberatan untuk dikirim 10, untuk dikirim dimaksimalkan 1 kilo, karena 1 kilonya mendapatkan beberapa pieces, dan dari 1 pieces itu mendapatkan keuntungan rupiahnya besar. Jika dikalkulasikan dari jumlah pieces keuntungannya, itu profitnya akan besar, keuntungannya besar, seperti itu ya. Oke, Kak Nur Syamsi, boleh. Kemudian, oke, tadi pertanyaan belum selesai, maaf. Untuk bisnis yang bagus ya, dari profit, kemudian dari space. Jadi space itu misalnya gini teman-teman, kita modalnya modal besar. Pada saat itu saya bisnis fashion ya. Bisnis fashion itu modal 5 juta. Waktu itu saya belanja 5 juta, itu seabrek itu numpuk barang. Jadi etalase 1 ya, panjang yang ukuran 2 meter itu penuh full. Ya, belum lagi nanti size, kemudian warna dan macam-macamnya. 5 juta lo itu bagaimana kalau seandainya modal 10 juta atau 20 juta atau 100 juta. Nah, ketika saya memilih bisnis yang tepat, yang bagus, akhirnya apa? 5 juta itu nggak ada apa-apanya, nggak makan tempat. Tempatnya itu cuman cerit gitu, cuman apa ya? Cuman segini aja gitu, cuman setengah meter aja, cuman dipakai, itu juga bisa ditumpuk-tumpuk ke atas, tidak harus diaur-aurin. Kemudian karena nanti kan kalau tidak harus diaur-aurin untuk cari-cari size-nya, cari-cari kemudian ukuran dan lain-lainnya. Itu jangankan modal 5 juta, modal 100 juta aja itu nggak kelihatan. Saking apa ya, tidak memakan tempatnya gitu loh. Seperti itu. Jadi ya, itu adalah salah satu ciri-ciri bisnis yang bagus yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu ya, Ibu. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian Bu Nur Syamsi, silahkan. Coba di unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Nur Aini. Izin bertanya, boleh. Bagaimana memulai usaha atau jualan online supaya bisa tetap jualan walaupun di rumah, dan juga penjualannya bisa meningkat. Terus seperti yang disampaikan tadi, profitnya itu apa ya? Kita bisa juga
bersedekah jauh lebih banyak, seperti Ibu sendiri sampai puluhan juta sedekahnya. Mohon infonya, terima kasih. Oke, baik. Kalau untuk bagaimana memilih bisnis online itu adalah sebenarnya mulai ya, dimulai saja. Misalnya teman-teman di sini ada yang diajak sama temannya mengikuti Zoom ini ya. Tanya bisnisnya seperti apa, kemudian ini kelebihannya apa, keunggulannya apa, dan mungkin prospeknya seperti apa, dan untuk ciri-cirinya seperti apa. Kalau teman-teman sudah mendapatkan informasi hal tersebut, teman-teman jika pernah mempunyai pengalaman dengan bisnis sebelumnya, silahkan dikomparasi, silahkan dibandingkan, atau misalnya mencari pembanding di luar sana ya. Ketika teman-teman sudah mendengar pembandingan itu, mendapatkan pembandingan itu, teman-teman lalu pilih bisnisnya dan dimulai. Kalau teman-teman tidak memulai, mau kapan aja teman-teman itu cuman mulai nanya-nanya melulu, nggak jalan-jalan ya. Jadi kalau nanti cuma habis waktu buat nanya. Jadi berhentilah menjadi penanya masalah bisnis apa yang bagus, tetapi lakukanlah, dan berhenti juga menjadi penonton. Tapi teman-teman lakukan sebagai pemain ya. Jadi jangan menjadi penonton melulu. Biasanya menjadi penonton melulu itu cuma ngiler, pengen, dan capek. Nah, yang kita tonton yang kita tonton mereka berjuang mati-matian, iya berdarah-darah, tetapi mereka akhirnya apa? Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Kita cuma sampai saatnya pun kita cuma menjadi penonton dan cuma pengen ya. Jadi berhentilah menjadi penonton dan bersiap untuk berjuang, dan langkahkan untuk berjuang. Insya Allah menyempurnakannya sambil jalan. Bagaimana caranya untuk membesarkan bisnisnya? Ya teman-teman banyak belajar, kemudian cari bisnisnya yang memang full bimbingan, di mentoring, diajarin sampai detail, semuanya diajarin. Jadi teman-teman lakukan semuanya. Teman-teman pilih bisnisnya yang benar-benar tujuannya yang memang benar-benar bagus untuk dunia kalian, untuk dunia kita, dan bagus juga untuk akhirat kita. Seperti itu ya Mbak Nur. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, insya Allah, maaf. Oke, boleh. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini ya, ibu-ibu semuanya, insya Allah paham. Tanya. Oke, Mbak Dewi, silahkan. Ya. Kalau cara merawat reseller itu gimana ya? Kan ini kliennya ada 100 juga, cuma keteteran juga ngerawatnya. Kan saya juga CS, masih nge-CS-in, masih berdua sama suami gitu ya, itunya bisnisnya. Gitu. Mbak Delis bisnis apa, boleh tahu? Percetakan, percetakan. Oke, kalau masalah ilmu ini sebenarnya ini ya, nanti akan diajarkan, sebenarnya diajarkan di bisnis yang saya jalankan sekarang, semuanya diajarkan sampai detail. Dan kalau untuk di sini kita belum membahas untuk masalah bagaimana kita untuk merawat sebuah tim ya, merawat sebuah tim. Kalau untuk bagaimana kita merekrut tim juga diajarkan, insya Allah nanti kita lanjutkan ya, nanti sharing-sharingnya mungkin, atau nanti next schedule untuk ilmu ini ya Mbak Delis ya, nanti, atau lebih lanjutnya lagi nanti bisa sharing-sharing secara pribadi kepada yang mengajak ya Mbak Delis ya, karena kita kalau kita menjawab semua pertanyaan nanti nggak selesai-selesai dan pertanyaannya akan melebar kemana-mana. Oke, setuju ya? Sip. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk sharing-sharing siang ini. Kita memang sifatnya adalah ini sharing, dan kami sebenarnya adalah untuk berbagi saja kepada teman-teman, karena yang mengalami nikmat banget bisnis online itu, dan nikmat banget mendapatkan income yang banyak itu bukan hanya saya saja, dan alhamdulillah partner bisnis kami sudah ribuan yang merasakan hal yang sama. Jadi insya Allah ya teman-teman semuanya, kami benar-benar niatnya membantu semuanya, khususnya para ibu-ibu ataupun calon ibu-ibu yang sekarang masih muda, segeralah. Jadi jangan sampai nanti menyesal seperti kami, terutama saya itu
kalau berpikir saat ini, kenapa ya saat itu saya belum seperti sekarang pada saat muda. Kalau saya pun seperti sekarang saya mulai saat saya muda sebelum menikah, itu mungkin sekarang jauh lebih wow. Tetapi ya sudahlah, semuanya kan tidak boleh disesali ya, tetapi semuanya jadikan pembelajaran. Maka dari itu teman-teman, bagi yang masih muda itu manfaatkanlah ya, jangan merasa semuanya enak atau berpangku tangan kemudian menyerahkan semuanya kepada orang tua dan sebagainya. Jadilah orang menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan keluarga, dan menjadi kebanggaan orang banyak ya. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Aini ya atas jawaban-jawabannya. Ya, teman-teman, tadi insya Allah bisa saling sharing lanjut ke tiket book yang mengajak ke seminar ini ya, Kak Delis, Kak Nur Syamsi, dan yang lainnya. Baik, alhamdulillah seminar kita sudah selesai. Semoga semua ilmu yang didapat bermanfaat ya. Tinggal apa nih? Tinggal actionnya ya. Mungkin tulisan-tulisannya sudah banyak, sudah penuh di bukunya, tapi itu manfaatnya ada untuk diulas-ulas. Tapi yang paling bermanfaat adalah kita langsung take action sekarang juga ya. Selamat menjalankan bisnis ya. Yang bagi yang mau menjalankan bisnis bagi pemulanya, insya Allah semua niat baik ya, apalagi untuk tadi ya Kak Nur Syamsi meluaskan manfaat sedekah, Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Baik, mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf lahir batin jika terdapat kekurangan dalam acara ini ya, mewakili panitia. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Terima kasih.